Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kita yang akan menjelaskan tentang kejahatan unauthorized access to computer system. Saya akan menjadi moderator pada presentasi kali ini dan saya tentu sangat bersemangat untuk memperkenalkan anggota kelompok kita yang akan menjelaskan materi-materi menarik pada presentasi kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan sedikit pengantar mengenai topik ini. Kejahatan unauthorized access to computer system atau akses tidak sah ke sistem komputer adalah salah satu bentuk kejahatan komputer yang sering terjadi saat ini. Hal ini melibatkan akses tanpa izin ke sistem komputer orang lain dengan tujuan mencuri data sensitif, merusak atau mengubah informasi, serta melakukan tindakan kriminal lainnya. Dalam presentasi kali ini, saya sangatlah bangga memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah bekerja keras untuk menyajikan materi berkualitas kepada kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rofi Fatur Rahman dengan NIM 122000977 sebagai salah satu anggota kelompok, dan pada presentasi kali ini saya sebagai moderator sekaligus saya akan membahas mengenai latar belakang masalah dan menyimpulkan dari apa yang kita paparkan kali ini. Selanjutnya, Rizka Herdianti dengan NIM 122011121 yang akan membahas mengenai pengertian dari cybercrime dan cyberlaw. Berikutnya, Mila Zulfa Fitriani dengan NIM 122011176 yang akan menjelaskan secara mendalam tentang apa itu unauthorized access to computer system. Tidak hanya itu saja, anggota kelompok kami juga mencakup Saudara Dika Nugraha dengan NIM 1201189 yang akan membahas jenis-jenis cyberlaw dan faktor penyebab cyber espionage serta membahas pengertian cyber espionage dalam UU ITE. Dan tentu saja kita tidak boleh melewatkan saudari kita Nini Agustino dengan NIM 1200791 yang akan memberikan pembahasan mengenai infringement of privacy. Jadi tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai presentasi kelompok kita kali ini dengan pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai latar belakang. Beberapa kasus di Indonesia yaitu banyak oknum yang tidak bertanggung jawab seperti memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, memanipulasi data dengan adanya unauthorized access to computer system menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sangat sulit untuk mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer. Baik, untuk materi berikutnya yang akan dibahas oleh saudari kita yaitu Rizka Herdianti yang akan membahas mengenai pengertian cybercrime dan cyberlaw. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membacakan pengertian cybercrime. Cybercrime adalah sebuah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Karakteristik dari cybercrime yaitu yang pertama, ruang lingkup kejahatan, kedua, sifat kejahatan, ketiga, perilaku pelaku kejahatan, keempat, modus kejahatan, dan yang terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan. Bentuk-bentuk cybercrime yaitu unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kedua, illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, contohnya adalah penyebaran pornografi. Ketiga, data forgery. Tujuannya untuk memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Keempat, cyber extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
Jenis cybercrime ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar data penting yang telah dicuri dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Yang kelima, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Yang keenam, infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi secara komputerisasi yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit dan nomor PIN ATM. Yang terakhir yaitu offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, penipuan tampilan pada web page suatu siklus milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Kemudian pengertian cyber law. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rizka Herdianti yang telah membacakan serta menjelaskan materinya. Untuk materi berikutnya yang akan dibahas oleh saudari kita, yaitu Mila Zulfa Fitriani yang akan menjelaskan secara mendalam tentang apa itu unauthorized access to computer system. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi unauthorized access to computer system. Artian dari unauthorized access to computer system adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin, tidak dengan sepengetahuan pemilik atau tanpa sepengetahuan dari pihak-pihak tersebut. Sebab terjadinya unauthorized access to computer system ialah yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Yang keempat, para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Contohnya seperti pembobolan kartu ATM, kartu kredit yang membuat nasabah menjadi was-was akan keamanan tabungan. Penyebaran foto syur pada jaringan internet. Pengendalian unauthorized access to computer system. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat beberapa aksi serangan kejahatan terhadap media komputer yang merupakan suatu tindak pidana. Salah satunya adalah akses ilegal atau illegal access, serta cracking atau hacking sebagai bagian dari illegal access yang terdapat pada pasal 30 yang berbunyi, yang pertama, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum yang mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem
keamanan. Dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, akses tidak sah ke dalam komputer menjadi suatu kejahatan dunia maya atau cybercrime yang akan mendapatkan tindak pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang ICA nomor 11 tahun 2008 pada pasal 48 yang berbunyi, yang pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Terima kasih kepada Saudari Mila Zurfa Fitriani yang telah membahas mengenai pembahasan Unauthorized Access to Computer System. Untuk materi berikutnya yang akan dibahas dan dipaparkan oleh saudara kita, yaitu Dika Nugraha yang akan membahas jenis-jenis cyber law dan faktor penyebab cyber espionage serta membahas pengendalian cyber espionage dalam UITE. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cyber law. Di bawah ini merupakan jenis cyber law. Yang pertama, jenis capturing adalah pemakaian dari orang lain tanpa seizin. Dua, hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat sesuatu terminal. Yang ketiga, the transfers merupakan manipulasi data atau program dengan jalannya mengubah data konstruksi pada sebuah program tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain. Data landscape adalah menyingkirkan bocoran data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Yang kelima adalah data deleting, yaitu sesuatu perbuatan menggunakan data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data. Yang keenam adalah to-pause data communication atau data deleting, yaitu penyanyian data komputer. Yang ketujuh, software primary, yaitu memperekam perangkat lunak terhadap cipta yang dilindungi haki. Terima kasih. Faktor penyebab cyber espionage. Faktor-faktor penyebab espionage di dunia maya. Faktor-faktor penyebab espionage di dunia maya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik ini biasanya digunakan oleh faktor-faktor tertentu untuk mendapatkan informasi tentang lawan. Yang kedua, faktor finansial. Karena orang memiliki latar belakang finansial, mereka bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan komplikasi dunia cyber, kejahatan menjadi semakin mudah dilakukan dengan modal yang cukup dan keterampilan komputer saja. Terus yang ketiga, faktor sosial budaya. Mengenai sebagai aspek faktor sosial budaya, untuk yang pertama, yang A, kemajuan teknologi informasi. Seiring kemajuan teknologi, hal itu menimbulkan rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong eksperimen. B, sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia di bidang IT yang tidak dioptimal sehingga melakukan kejahatan di dunia maya. Yang C, masyarakat demi memajukan kompetensinya
dan ingin dipandang atau disebut unggulan oleh orang lain tanpa disadari mereka akhirnya melanggar aturan IT. Terima kasih. Kepada saudara Rika yang telah menjelaskan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu saudari Nina Agustino yang akan memberikan pembahasan mengenai infringement of privacy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari infringement of privacy. Infringement of privacy adalah satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Di sini ada penyebab infringement of privacy. Yang pertama ada kesadaran hukum, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor keamanan, dan yang keempat faktor ketiadaan undang-undang. Dan terakhir di sini ada motif dan penyebab infringement of privacy. Yang pertama, mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Yang kedua, buat kata sandi sekuat mungkin. Ketiga, rahasiakan password yang Anda miliki. Yang keempat, jangan tanggapi email yang tak jelas. Yang kelima, selalu logout. Dan yang terakhir, wifi buat kata sandi untuk menggunakan wifi. Menggunakan aplikasi privasi police pada komputer. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nina Agustina yang telah memaparkan materinya. Dari semua materi yang kita bahas tadi, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan unauthorized access to computer system merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari kita untuk mencegah kejahatan cyber diperlukan keamanan yang tinggi setiap website pemerintah atau lainnya. Untuk penanggulangan hukum kejahatan cyber diperlukan kerjasama antar negara dan penerapan standarisasi undang-undang. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kita bahas pada presentasi kali ini. Mungkin dicukupkan sekian dari pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.